Shalom The Warriors, setelah sekian lama kita beribadah dari rumah, JKI The Way ingin mengundang Anda untuk kembali beribadah secara onsite. Bagi para jemaat yang ingin beribadah secara onsite, wajib mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan, seperti yang pertama, wajib menggunakan masker dan melakukan social distancing di dalam gereja. Yang kedua, jemaat juga harus mencuci tangan terlebih dahulu di tempat yang sudah disediakan. Yang ketiga, melewati penyemprotan disinfektan dan melakukan pengecekan suhu tubuh. Yang keempat, kemudian mengambil sendiri perjamuan kudus. Bagi jemaat onsite, sekarang kita persembahan menggunakan QR barcode untuk mengurangi kontak fisik. Demikian info update dari kami. Mari sama-sama kita bawa ibadah kita ke dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang 1 minggu yang diberkati Tuhan. Bersyukur untuk pekerjaan kami, aktivitas kami, keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami mengucap syukur ya Tuhan. Untuk sepanjang minggu Engkau pelihara dan jagai hidup kami. Dan saat ini kami datang beribadah kepada Tuhan. Membawa hati dan jiwa kami. Berdoa ya Tuhan Yesus. Biarlah ketika kami memuji dan menyembah Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami dedikasikan ibadah ini kepada Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari duduk dalam hadirat Tuhan, katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bersama-sama katakan, Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku percayakan ada bagiku. Kepada Dia katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Kami percaya padamu. Ada bagiku.
perbuatanmu Tuhan. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kau hebat ya Tuhan, perbuatanmu ajaib. Haleluya, kau ajaib Tuhan. Oh, saya undang kita semua bangkit berdiri, hanya bersamamu, hanya di dalam-Mu Tuhan. Izinkan setiap kami mengalami Engkau secara pribadi Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Mari naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, katakan dengan iman. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari jemaat Tuhan saja katakan, ku nyanyi. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, terima kasih Tuhan, perbuatanmu ajaib. Allah yang setia, tiada yang seperti-Mu. Oh, haleluya. Mari semua kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia Allah yang perkasa, dari hari ke hari janjinya ya dan amin. Amin. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari
sorak-sorak sama-sama ya. Haleluya. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Amin. Yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Semua angkat tanganmu kepada Dia.
Silakan duduk Bapak Ibu. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku setiap kami hari ini Tuhan. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang setiap tangan kami Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan tak hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Setiap jam ya Tuhan, kami perlu Engkau. Setiap menit ya Tuhan, kami perlu tangan-Mu memegang setiap kami Tuhan. Kami tak dapat hidup tanpa-Mu, tak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Hanya bersama-Mu Tuhan, pimpin jalan kami, bekerjalah Roh Kudus. Sehingga kita semua bangkit berdiri, angkat suaramu, pujilah Tuhan bersama para malaikat di surga. Kami agungkan Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, sumber segalanya,
tanganmu di hadapan Tuhan. Tanda engkau bergantung dan berserah penuh kepada Tuhan. Antara engkau dengan Tuhan, naikkan pujian ini. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, engkau alasan selama ku hidup, engkau alasan selama ku hidup, engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Engkaulah alasan kami hidup Tuhan. Untuk itu kami ada di tempat ini karena kami ingin belajar mengenal lebih dalam tentang-Mu. Belajar semakin paham bagaimana kami harus mengisi sisa hidup kami ini yang jadi berkat bagi banyak orang. Jadi berkat bagi pekerjaan-Mu di dunia ini dan di atas segalanya menyenangkan hati Tuhan. Maka jangan satupun kami yang Kau lalui, baik yang ada dalam rumah-Mu ini maupun yang beribadah di rumah. Kami percaya kami semua pulang diberkati Tuhan. Haleluya, yang siap diberkati katakan dengan iman. Amin. Silakan duduk kekasih Tuhan. Ada shalom semuanya. Senang bersama dengan semua saudara. Haleluya. Banyak yang baju pink ya, padahal belum Valentine ini ya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Kepercayaan diri itu bisa selaras dengan pertumbuhan iman saudara. Sebaliknya juga kepercayaan diri itu berbeda jauh dengan iman. Maksud saya begini, kadang kita percaya diri atau pede kita itu muncul bukan karena iman, tapi karena hal-hal yang lain. Tapi kadang juga dalam hidup kita, karena kita punya iman, maka kita jadi percaya diri atau pede dalam menghadapi apapun. Nah, kekasih Tuhan, tema khotbah saya di minggu ini adalah di antara kepercayaan diri dan iman yang benar. Nah, sebelum kita ngebahasnya, saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab kita dari kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21. Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Di istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja,
dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesah, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakan percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawanyalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Kekasih Tuhan, kalau kita tadi membaca ayat-ayat, saya percaya semua sudah tahu cerita ini. Cerita tentang bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu cerita yang sangat populer. Bahkan saya sangat yakin ceritanya jauh lebih populer di anak-anak sekolah minggu dibandingkan misalnya ceritanya Paulus, ceritanya Petrus dan lain sebagainya, karena ada epik di situ di mana yang diingat anak-anak, yang diingat saya ketika saya sekolah minggu, Daniel itu mau dilemparkan ke singa, ya tidak kenapa-napa, kemudian juga dibakar tidak kenapa-napa, ya. Dan cerita-cerita soal Daniel itu menginspirasi iman Kristen kita. Jadi saya pastikan semua sudah pernah mendengar ayat-ayat yang kita baca tadi. Lewat ayat-ayat tadi dan prolog khotbah saya tadi, kita coba memahaminya dalam kerangka tema yang saya berikan tadi, di antara kepercayaan diri dan iman yang benar. Kepercayaan diri itu penting. Orang yang gak percaya diri, orang yang tidak akan jadi apa-apa. Punya iman yang benar itu jauh lebih penting
Sebab kalau tidak punya iman, mungkin hidup di buminya oke, tapi dalam kekekalan dia tidak dapat apa-apa. Dalam kisah tadi, Daniel pasal 1 saya berani yakin yang Bapak Ibu pahami cuma Daniel. Mungkin Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi saya ingin melihat dari sudut pandang yang berbeda dan saya mau mengajak saudara untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Tentu dengan berdasarkan tema tadi, di antara kepercayaan diri dan iman yang benar. Nah saudara, tokoh apa yang saya mau bagikan selain Daniel di pasal 1 tadi? Tidak lain tidak bukan adalah Yoyakim. Siapa Yoyakim? Kalau kau baca tadi, Yoyakim adalah Raja Yehuda. Ayat 1 tadi berkata, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda. Saudara, ini seorang raja, Raja Yehuda, itu adalah raja yang menurut Alkitab punya terah darah biru. Darahnya siapa? Darahnya Daud. Di zamannya Yoyakim menjadi Raja Yehuda, Israel itu sudah terpisah menjadi dua. Ada 10 suku yang mendirikan Israel Utara yang kalau Bapak Ibu belajar Alkitab, semua raja-rajanya tuh siapa saja bisa jadi raja. Gak harus keturunan Daud. Tapi dari Israel Selatan yang kemudian kita kenal sebagai bangsa Yahudi ya, kerajaan Yahudi yang dari 2 suku Yahudi dan Benjamin, ini yang jadi raja selalu keturunan Daud, saudara. Berarti apa? Berarti Yoyakim ini adalah keturunan Daud. Secara nubuatan dia berhak memang berada dalam posisi sebagai raja Yahudi saat itu, Yehuda saat itu. Nah, cuma kita tahu ceritanya saudara. Dalam pasal 1 tadi, akhirnya apa? Akhirnya kerajaan Yehuda ditaklukkan oleh Babel dengan rajanya yang kita kenal dengan nama Nebukadnezar. Di ayat 1 tadi jelas, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Ayat 2-nya, Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya Nebukadnezar. Singkat cerita saya ingin mengatakan, ini adalah kali pertama saudara, Yehuda ditaklukkan oleh Babilonia. Sebab dalam sejarahnya dan Alkitab juga mengatakan 2 kali Nebukadnezar menyerang Yehuda, menyerang Yerusalem. Faktanya Yoyakim Raja Yehuda takluk terhadap Nebukadnezar dan Babelnya. Pertanyaan saya, apakah Yoyakim itu pasrah saja ketika ada bangsa kafir yang namanya Babel dengan rajanya Nebukadnezar menyerang tahtanya dan negaranya? Atau dia mengadakan perlawanan, peperangan? Nah ini yang mau kita bahas. Dalam konteks khotbah saya ingatkan lagi tema saya, di antara kepercayaan diri dan iman yang benar. Kalau kita membaca Alkitab, ya Yoyakim memimpin Yehuda untuk memerangi Nebukadnezar. Karena Yoyakim tidak ingin tahtanya, tidak ingin Yerusalem, tidak ingin Yehuda ditaklukkan sama Babilonia. Berperanglah mereka. Satu sisi kita bisa mencatatnya sebagai ini langkah iman. Kenapa? Karena Yoyakim mungkin kita pikir sebagai anak Daud, dia berhak mempertahankan tahta Daud yang memang sudah Tuhan nubuatkan kepada Daud tidak akan beranjak dari keturunanmu. Maka ketika tahtanya ingin diserang, direbut oleh bangsa kafir, oleh raja kafir, dia dengan iman, sepertinya dia beriman, dia dengan percaya diri, sepertinya percaya diri untuk berusaha mengusir Babel yang berusaha menguasai Yehuda. Tapi apakah demikian? Bapak Ibu, sebagai referensi sebelum saya lanjutkan khotbah, coba kita buka Yeremia 25 ayat 1-3 bisa dimunculkan di layar, kita baca. Ini adalah nubuatan Nabi Yeremia. Yeremia dikenal dalam perjanjian lama sebagai nabi yang meratap, saudara. Nabi ini hidup di zaman ya ketika Yehuda ditaklukkan sama Babilonia.
Yeremia ini melayani ketika sebagian orang Yehuda sudah dibuang ke Babel dan yang tertinggal di Yerusalem dan juga di Yehuda tinggal orang-orang yang tidak punya kekuatan. Kita baca ayat 1 sampai ayat 3-nya, demikian firman Tuhan. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda. Yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar Raja Babel. Perhatikan baik-baik, Yeremia 25 ayat 1 ini muncul persis bersamaan dengan waktunya Daniel 1 ayat 1. Ya, di tahun pemerintahan keempat dari Yoyakim, di tahun pertamanya Nebukadnezar sebagai Raja Babel. Persis. Jadi kurang lebih kurun waktu yang sama. Ayat 2. Firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem. Katanya, sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda, berarti bukan zamannya Yoyakim tapi raja sebelumnya. Kata nubuatan ini, sejak tahun ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda, sampai hari ini. Sampai ketika Yoyakim bin Yosia menjadi Raja Yehuda di tahun keempat. Jadi sudah 23 tahun lamanya firman Tuhan datang kepadaku dan terus menerus aku mengucapkannya kepadamu. Tapi kamu tidak mau mendengarkannya. Yang saya mau katakan sebelum saya lanjutkan dalam ayat ini, Yeremia sudah mendapatkan wahyu untuk dinubuatkan kepada Yehuda selama 23 tahun. Sejak tahun ke-13 dari pemerintahannya Yosia bin Amon sampai ketika Yoyakim menjadi raja di tahun keempat. 23 tahun yang keluar dari mulutnya Yeremia selalu perkataan-perkataan yang akan kita baca ini. Nah, kalau Bapak Ibu nanti membaca lengkapnya, Yeremia kurang lebih mengajak Yehuda untuk bertobat. 23 years, bukan waktu yang pendek, saudara. Dengan konsisten Yeremia mengingatkan, tapi Israel tidak mau bertobat. Yehuda mengeraskan hatinya. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Kita langsung loncat saja. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9 Yeremia pasal 25 ini. Perhatikan baik-baik bersama saya. 3-1 ya. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Berarti Yehuda sudah sinkritisme. Sudah membuat patung-patung sesembahan. Kurang lebih seperti itu. Dan kata Tuhan, itu menyakitkan hatiku. Dan ini sudah disuarakan Yeremia karena Yeremia mendapatkan suara dari Tuhan untuk mengingatkan Israel supaya bertobat. 23 tahun Yeremia kurang lebih, lu harus bertobat. Apa yang kau lakukan itu menyakitkan hati Tuhan. Kurang lebih ayat 7 mengatakan demikian. Lanjut ayat 8. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, ayat 9, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara. Demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar, Raja Babel, hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Karena 23 tahun diingatkan Yeremia, Yehuda gak mau bertobat. Sakit hatinya Tuhan sampai pada klimaksnya. Dan lewat mulut Yeremia, Tuhan sudah bilang, akan kukirimkan hambaku. Perhatikan baik-baik. Tolong pahami baik-baik lagi. Ini yang selalu saya katakan langsung gak langsung di mimbar dimanapun saya berada, terutama 7 tahun di sini. Tuhan tuh bisa pakai musuh kita. Dan di mata Tuhan ketika Tuhan pakai musuh kita itu, di matanya Tuhan itu menjadi hambanya. Perhatikan baik-baik ayat 9 tadi. Saya baca lagi kalau saudara masih tidak mengerti omongan saya ini. Ayat 9. Aku akan mengerahkan semua kaum dari utara. Demikianlah firman Tuhan. Menyuruh memanggil Nebukadnezar Raja Babel.
logikanya, teorinya, raja kafir. Bangsa kafir. Tapi Tuhan katakan di ayat ini lewat Yeremia, hambaku. Itu. Maka kalau saudara gampang sekali menganggap, oh agamanya Kristen, brothers. Oh bukan Kristen, not brothers. Pendeta, oh orang suci. Bukan pendeta, orang biasa. Saudara ini benar-benar gak ngerti firman Tuhan. Bahkan di ayat ini, yang tidak menyembah Yehova, Elohim Adonai, bangsa kafir, Nebukadnezar jelas-jelas dalam ayat-ayat dan pasal-pasal di kitab Daniel, dia membangun patung dirinya dan minta seluruh Babel menyembah. Ini kan orang kafir benar. Tapi dalam konteks ini Tuhan pakai dia dan Tuhan namakan dia hambaku. Artinya apa saudara? Kekalahan Yehuda itu sudah ketetapan Tuhan. Artinya apa saudara? Tuhan sudah menyerahkan Yehuda ini ke dalam tangan Babel. Kalau kita mundur dengan prolog saya tadi soal Yoyakim, ketika melihat tentara Babel menyerang Yehuda, terus dia kirim pasukannya untuk bertempur, apa artinya? Maafkan saya, kekonyolan. Benar tidak? Apa yang dilakukan Yoyakim dengan mengorbankan tentara Yehuda yang ketika perang pasti matinya bukan 1, matinya 100, matinya 1000, matinya puluhan ribu. Sehingga banyak janda-janda yang muncul, anak-anak yang kehilangan figur bapak yang dilakukan Yoyakim. Si keturunan Daud sebagai Raja Yehuda ini adalah kebodohan. Kenapa kekonyolan dan kebodohan? Karena lewat Yeremia sudah dinubuatkan, kamu akan kuserahkan kepada hambaku itu. Yang maksudnya Nebukadnezar. Artinya, mau Yehuda berdoa, mau Yoyakim berdoa, berperang, pakai nama, demi nama Elohim Adonai, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, kita berperang. Tuhan bilang, tetap kau akan kalah. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi ini yang saya bilang tadi, percaya diri yang konyol. Percaya diri yang tidak didasari oleh iman. Dan masuk di 2022 ini, saya sangat yakin ke depan akan banyak orang-orang yang mengaku Kristen jatuh. Orang-orang yang mengaku Kristen tergeletak, merasa dirinya beriman, merasa dirinya percaya diri, tapi kepercayaan diri yang dikatakannya dari iman itu ternyata bukan iman yang benar. Kenapa? Karena dia membaca Alkitab, karena dia mengenal Tuhan semaunya sendiri. Itu yang saya mau katakan. Cerita Yoyakim, cerita yang telanjang saudara. Ketika orang membaca Daniel, orang tahu Yehuda dibuang ke Babel, tapi tidak pernah atau sedikit sekali yang menyoroti sikapnya Yoyakim ini. Coba kalau Yoyakim dengar Yeremia. Yoyakim mungkin akan bilang, ya sudah, Tuhan sudah berkehendak, kita salah, kita minta maaf sama Tuhan. Ya sudah, apa yang terjadi. Nggak usah mengorbankan nyawa. Nggak usah sok-sokan percaya diri. Tapi banyak orang Kristen kan sok-sok percaya diri. Dan saya yakin Yoyakim ketika melawan Nebukadnezar itu bukan dengan yang kosong. Dia sudah punya perhitungan. Pasukan Babel yang menyerang Yehuda ada 100.000. Aku punya pasukan 50.000. Kira-kira bisalah 1 lawan 2. Ada hitung-hitungannya, makanya dia berani berperang. Tapi tetap saja saudara, kalau Tuhan sudah berkehendak, gak ada yang bisa menghambatnya. Kita mau berkeras kayak gimana pun mempertahankan sesuatu. Kalau Tuhan bilang itu akan lepas dari tanganmu, maka tetap lepas.
Kita mungkin bisa mempertahankannya, tapi kalau Tuhan sudah berkehendak untuk lepas, yang kita pegang ini gak akan jadi berkat buat kita. Banyak orang Kristen percaya diri, ngakunya muncul dari imannya, seperti Yoyakim ini. Kenapa, saudara? Karena beriman benar yang terekspresi dengan kepercayaan diri dan percaya diri tapi tidak didasari dengan iman yang benar. Perbedaannya setipis benang. Tipis. Di dalam minggu ini saya mengajar di STT bidat-bidat. Saya bilang di kelas itu, kita orang Kristen hari ini gampang bilang sama orang-orang Kristen di masa lalu itu sesat. Kita gampang menstempeli kelompok Kristen tertentu bidat. Kenapa? Ya itu kata pendeta saya, ya itu karena nenek moyang saya. Pokoknya udah distempelin bidat, bidat aja. Tanpa kita belajar lebih dalam lagi. Dan terekspresi dari semua mahasiswa saya ketika saya minta apa yang kau dapatkan dari mata kuliah ini dijapri ke saya. Mereka semua terkejut-kejut. Hampir semuanya berkata, ternyata ya Pak, semua yang dibilang bidat itu kalau kita belajar dengan sungguh belum tentu bidat. Kita hanya terima aja sejarah dari buku-buku sejarah Kristen. Tanpa kita mau dalami. Salah satu contoh yang saya bilang adalah Arius atau Arianus. Arianisme. Yang sudah saya paparkan, saya mendalami luar biasa. Saya akhirnya gak bilang dia sesat meskipun tidak sesuai dengan iman saya. Kenapa? Karena saya percaya Uskup Arius ini ketika berteori Arianisme itu ya pemahamannya seperti itu. Kenapa? Ya dulu masih tahun 200-an. Kekristenan belum berkembang. Tiba-tiba kekristenan besar, terus banyak orang Kristen nanyain gitu loh. Tritunggal tuh benar gak sih? Gak ada kalimat Tritunggal di Perjanjian Baru. Gak ada Trinitas di Perjanjian Baru. Nah karena kesulitan-kesulitan ini akhirnya dan belum ada kanon saat itu, belum ada ukuran saat itu, gereja belum punya hasil konsili apapun tentang itu. Maka setiap uskup, setiap pemimpin agama mengeluarkanlah pengajarannya. Dan tentu pengajaran seperti sekarang saya memahami, saya mengajar ini, ya yang saya pahami Pak. Makanya saya selalu berkata saya mengajar begini saya imani, tapi jangan imani dulu. Sebab belum tentu yang saya imani itu ternyata benar. Saya harus ngomong begini, meskipun sekarang ini saya yakin di mimbar apa yang saya katakan benar. Karena ini kan pemahaman saya, pergumulan saya. Nah kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang di 2022 nih PD-nya kebangetan gitu. Dan nganggap dirinya orang paling beriman begitu. Nah karakter yang bertolak belakang dengan Yoyakim adalah siapa? Tentu dalam kitab Daniel pasal 1 tadi, ya namanya kitab Daniel, kita bandingkan dengan Daniel. Apakah Daniel pede? Pede Pak. Kepedeannya ditunjukkan dengan ketika pengawal raja, kepala pasukan yang mengumpulkan itu orang-orang yang keturunan bangsawan, anak-anak raja dari Yehuda itu, dikumpulkan. Daniel bilang begini, pokoknya aku gak mau sentuh itu dan tidak mau makan makanan raja dan juga anggur raja. Itu kan pede Pak. Meskipun itu disuguhkan pertama kali kepada raja, tapi meskipun raja duluan yang menyantapnya, makanan raja tetap makanan VIP. Buktinya gak semuanya seperti Daniel. Apakah mereka tidak beriman? Ya tentu tidak, jangan divonis begitu. Ya mereka mungkin sebagai anak bangsawan, anak raja, terbuang dari kerajaan Yehuda, terus
dibuang di Babel, dimasukin di istana raja untuk bekerja kepada Nebukadnezar. Ketika makanan mereka disiapkan dan dikatakan ini makanan raja juga loh, keluarga raja makan ini loh, ini anggurnya raja loh, keluarga raja juga minum anggur ini loh. Mereka tentu senang. Ya emang sudah seharusnya, karena aku punya darah biru juga. Tapi Daniel kan bilang, aku gak akan makan apa yang dimakan raja dan keluarganya. Aku gak akan minum anggur yang diminum raja dan keluarganya. Kenapa? Kalau kita baca tadi dia berkata, aku gak mau menajiskan diri. Waduh saudara, ini pede banget. Dikasih yang terbaik oleh Raja Babel, aku gak mau menajiskan diri dengan hal itu. Ini pedenya luar biasa. Hampir sama pedenya yang kelihatan dari Yoyakim dengan mengajak Nebukadnezar berperang. Hampir mirip Pak. Cuma Yoyakim punya percaya diri dengan iman yang tidak tepat. Kenapa? Sudah dinubuatkan Yeremia kalah, ngapain beriman perang lagi? Mestinya pasrah aja udah, bertobat. Memohon agar penghukuman di Babel gak 70 tahun. Mestinya kalau Yoyakim begitu mengerahkan raksat, ya udah, ini momen, ini kesalahan aku sebagai raja. Aku sudah minta ampun sama Tuhan, dia korbankan persembahan kepada Tuhan, dia mengajak orang Israel untuk berdoa, berpuasa. Tetap saya percaya Tuhan harus berkehendak juga, kehendaknya pasti tetap dibuang di Babel, tapi gak mungkin 70 tahun. Mungkin bisa terjadi hal itu. Tapi Yoyakim mati sia-sia. Dan banyak orang Yehuda mati sia-sia karena percaya diri mereka tidak didasarkan dengan iman yang benar. Bagaimana dengan Daniel? Apakah Daniel itu imannya benar? Kalau kita membaca Daniel pasal 1 tadi, tentu yang dilakukan Daniel iman yang benar. Kenapa? Karena dalam budaya timur Bapak Ibu, persembahan makanan yang diberikan kepada raja, itu pasti sudah ada unsur-unsur sinkritismenya, ada unsur-unsur penyembahannya. Dari cara pengolahan makanan, raja itu di bawah dewa. Persembahan atau makanan yang diberikan kepada raja pertama diberikan kepada dewa, baru raja dan kepada keluarganya. Dan Daniel tidak mau mengkotori imannya yang menyembah hanya kepada Elohim Adonai, kepada hal-hal itu. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Intinya yang dikerjakan Daniel itu tidak ada yang melanggar firman Tuhan. Gak ada nubuat yang ditabrak. Tapi yang dilakukan Yoyakim jelas-jelas tidak mengimani nubuatan Nabi Yeremia yang 23 tahun. Mestinya Yoyakim berpikir kalau si Yeremia ini hanya kemauannya saja ngomong itu. Gak mungkin sesuatu yang bohong, dengarkan saya. Gak mungkin sesuatu yang fake, yang palsu, yang munafik. Itu bisa ditunjukkan konsisten 23 tahun. Saya selalu mengatakan saudara, sepandai-pandainya orang memakai topeng, topengnya akan dibuka juga dan akan kelihatan siapa dirinya. Tinggal tunggu waktu. Daniel 10 hari, Alkitab katakan tadi, makan hanya sayur dan air saja. Secara teori kedokteran, teori gizi, makan sayur dan air saja tidak akan membuat tubuhnya semakin gemuk. Karena gak ada kalori di situ. Benar gak saudara? Gak ada karbo di situ. Sayur, air putih. Dibandingkan dengan makanan raja, maafkan ini raja kafir, tentu mungkin ada kambing guling, babi guling, ayam, bebek, onta, semua daging-daging yang enak-enak, daging lembu, daging sapi, daging domba. Minumannya anggur, itu pasti gizinya tercukupi, bahkan kelebihan, karbonya kelebihan, kalorinya kelebihan. Logikanya apple to apple, Daniel yang diikuti Sadak, Mesak, Abednego yang hanya makan sayur dan minum air putih 10 hari akan lebih kurus daripada teman-teman lain yang makan makanan raja dan minum anggurnya raja. Logikanya seperti itu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Karena iman yang benar, Daniel disayang Tuhan. Maafkan kalau saya melankolis sedikit saudara. Kalau saudara sudah disayang Tuhan, seberat apapun masalahmu, akan bisa kau lalui. Kalau kau disayang Tuhan,
sedalamnya lumpur yang berusaha menghisap kakimu dan tubuhmu ke bawah, kau tidak akan pernah tenggelam karena lumpur. Karena Tuhan pasti akan menyeretmu keluar dari lumpur itu tepat pada waktunya. Untuk disayang Tuhan seperti Daniel, belajarlah mengimani yang benar. Belajarlah taat pada Tuhan. Ayat 9, tolong dibuka. Perhatikan kalimatnya begini. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Ini tuh konteksnya, ceritanya ayat 9 ini muncul. Daniel dan semua anak-anak raja, bangsawan-bangsawan yang muda yang memang tinggalnya di istana kerajaan Yehuda, yang dibawa ke istana Nebukadnezar di Babel sebagai buangan, itu baru datang di istana. Berarti pegawai istana ini baru mengenal mereka. Belum ada hubungan yang cukup panjang, Pak. Kalau Bapak memahami ketika kita bergaul dalam satu komunitas yang baru, Bapak Ibu dapat pekerjaan di tempat yang baru, Bapak Ibu tuh akan berusaha, orang-orang yang sudah lama pasti akan merendahkan kita, itu lumrah. New kids on the block, orang baru. Mereka akan kumpul dengan diri teman-teman lamanya dan kita akan kesulitan kalau kita tidak bisa menjadi orang yang bergaul, kita akan kesulitan mencari teman. Maka dari orang-orang lama akan negatif mulu. Kalau kita berusaha mengerjakan semua yang diperintahkan atasan kita, ngejilat. Pasti begitu, stigmanya kepada kita begitu. Itu lumrah. Yang saya mau katakan pemimpin istana raja ini ketika ketemu Daniel, gak ada hubungan yang pernah terjadi di antara mereka. Jadi logikanya ketika Daniel minta macem-macem, tadi Pak, sayur air itu macam-macam Pak. Kenapa? Karena pemimpin pegawai istana raja sudah dapat perintah dari raja. Kasih mereka makananku, kasih mereka anggurku. Dan titah raja itu harus dikerjakan. Dan pemimpin pegawai ini tentu tahu siapa Nebukadnezar yang kalau kita belajar sejarah memang kita tahu karakternya seperti apa. Gak mungkin berani menentang. Tapi karena Daniel dikasih Tuhan. Dari ayat 9 ini. Dan karena Tuhan lihat imannya Daniel ini keren pakai bingit. Tuhan lembutkan itu. Pegawai istana. Dengan akhirnya mau mendengarkan Daniel. Meskipun kalau kita mau lihat ke depannya. Berandai-andai. Andai kata Daniel itu kurus. Terus juga teman-temannya kurus. Raja nanti ketika mengumpulkan semua, loh kok dari semua bangsawan-bangsawan, pangeran-pangeran Yehuda ini ada 4 orang yang kurus? Kamu kenapa? Saya hanya makan sayur dan air saja. Pegawai, kenapa digituin? Mereka yang minta. Tentu raja logikanya gini, kenapa lo dengar mereka? Rajamu siapa? Wah, dasar pegawai gak tahu diri. Pengawal, bunuh karena dia tidak mendengarkan tahtaku. Selesai itu nyawanya pegawai ini. Nyawa Pak, taruhannya Pak, menentang raja. Tapi entah gimana, Tuhan lembutkan hati pemimpin pegawai istana ini sehingga mendengarkan apa yang dimaui Daniel. Disayang Tuhan tuh begitu Pak. Orang yang pastinya keras sama kita, berusaha menentang kita, berusaha menjatuhkan kita, Tuhan bisa lembutkan hatinya. Bukan karena kita yang deketin, yang pelok-pelok. Enggak, Daniel enggak mungkin begitu. Orang Daniel baru ketemu sama kepala pegawai istana ini. Kepala pegawai istana ini lembut. Karena Tuhan sanggup melembutkan hati siapa saja. Yang pertama yang kita pelajari. Kenapa Daniel bisa disayang Tuhan. Ayat 15. Demikian firman Tuhan. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Ini ilmu diet manapun gak mungkin bisa menjelaskan makan sayur sama air bisa lebih gemuk. Kalau itu kebenarannya diamini sama ilmu gizi, sederhana kalau gitu. Ya udah,
Semuanya ayo makan daging aja. Pasti akan lebih kurus daripada yang makan sayur. Tapi kan nggak gitu. Justru kalau kita belajar sama orang-orang yang di ahli gizi, ya sudahlah jangan makan karbo kebanyakan ya. Ya, jangan makan daging juga, nanti diabetes, nanti asam urat, nanti kolesterol tinggi. Makan sayur aja lah ya. Ya, kangkung 3 lembar gitu. Sama air putih aja. Tapi nggak pernah tuh. Kekasih Tuhan, orang yang disayangi Tuhan, apa yang kita pelajari di sini? Andai kata 2022 ya Bapak Ibu ya. Kok hanya diizinkan Tuhan, hanya bisa membeli nasi sama garam. Dengarkan seno ini. Karena kondisi ekonomi Tuhan izinkan kau berat, andai kata kita tolak dalam nama Yesus, andai kata terjadi atas kita. Kita hanya bisa makan nasi. Itu pun besok gak ada lagi. Lauknya hanya bisa tempe setengah potong di pasar 5.000, setengah potong 2.500. Tapi kalau kita mengucap syukur dan kita disayang Tuhan, kau akan jauh lebih sehat daripada orang yang makan 4 sehat, 5 sempurna di meja makannya. Jadi orang yang disayang Tuhan akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Satu sisi ada yang teori baku yang kalau bisa kita mengikuti standarnya. Yang 4 sehat 5 sempurna itu kan teori baku. Kalau bisa kita kerjakan. Tapi andai kata kita nggak mampu, bersyukurlah di situ dan berusaha senangkanlah Tuhan. Maka makanan ala kadarnya yang kau makan itu, Tuhan bisa ubahkan dengan cara yang ajaib. Hanya mengandung sedikit kalori Pak, hanya mengandung sedikit lemak Pak, hanya mengandung sedikit gizi Pak. Tapi kalau Tuhan berkehendak, orang yang sudah makan 4 sehat 5 sempurna, minum banyak suplemen, sumpelin semua tubuhnya dengan banyak vitamin, akan kalah sehat dibandingkan saudara. Daniel menunjukkan hal itu. Ayat 17. Demikian firman Tuhan. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai pengetahuan, berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Perhatikan baik-baik. Dengan Daniel nulis ini di ayat 17. Sebelumnya yang namanya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego sebelum ada di Babel, ketika menjadi anak raja, para pangeran, bangsawan di istana kerajaan Yehuda, ordinary, hampir sama dengan anak-anak raja lainnya. Ilmunya sama, karena diajar dari guru yang sama. Guru yang mengajar di istana ya paling cuma 1-2, maka semua pangeran mendapatkan ilmu yang sama dari guru yang sama. Tapi ketika Daniel disayangi Tuhan, itu bisa tiba-tiba loh Bapak Ibu. Di Babel, dengan gizi yang ala kadarnya, vitamin yang ala kadarnya hanya sayur dan air. Alkitab saya mengatakan, diberikan sesuatu yang baru. Semuanya punya pengetahuan, kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Dan khusus Daniel diberikan pengertian tentang berbagai-bagai mimpi dan artinya. Yang kita kalau membaca kisah Daniel, kita tahu Daniel memang hebat dalam menafsirkan mimpi. Ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, Azaria. Maka bekerjalah mereka itu kepada raja. Perhatikan baik-baik. Raja bercakap-cakap kepada semua mereka. Yang pangeran dari Yehuda itu bukan cuma 4 orang ini, tapi banyak saudara. Dan saya percaya juga ketika Raja kumpulkan bukan cuma bangsawan dan pangeran yang dari Yehuda saja, tapi dari semua kerajaan-kerajaan taklukan. Dengarkan saya, Nebukadnezar, Kores, Raja Babel, Raja Persia, yang memang berbeda nama kerajaan, tapi ini satu trah begitu. Cuma sejarah menyatakan ini di wilayah yang sama ada 2 kerajaan, tapi mereka memerintah di wilayah yang sama. Tipikalnya sama Pak.
Yang dijajah, yang dibuang ke ibu kota mereka, ke kota mereka bukan cuma orang Yehuda, tapi banyak orang, banyak bangsa. Ditaklukkan, maka yang bangsawan-bangsawannya, anak-anak rajanya diboyong semuanya ke istana Raja Babel atau ke istana Raja Persia, diperlakukan menerima makanan raja, minuman raja, dididik untuk bisa mengerti tulisan dan bahasa mereka agar mereka bisa melayani. Sehingga di istananya Babel, Nebukadnezar itu pelayan-pelayannya adalah orang-orang terpinter dari bangsa-bangsa taklukan. Itu akan jadi pride, Pak. Ketika nanti ada tamu-tamu datang, ya, wah, bertanya jawab. Si Raja Nebukadnezar tinggal bilang, Daniel, tolong ini, jawab. Raja apa gitu ya, bertanya, tolong jawab. Terus jawabannya benar. Raja ini bertanya, wih, orang-orangmu tuh hebat ya. Ini bangsa taklukanku yang kupekerjakan di sini. Wah, orang itu kan menghargai Nebukadnezar lebih lagi. Dengan konteks seperti ini, ayat 19 mengatakan, semua orang-orang hebat itu yang ada di Babel, tidak ada yang didapati selevel, setara dengan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Padahal siapa mereka sebelumnya? Jadi ketaatan akan Tuhan itu akan merubah kita loh Bapak Ibu. Yang pertama terjadi adalah kita menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Dan kalau sudah dikasihi Tuhan, Tuhan bisa ubah kita semudah Dia membalikkan telapak tangannya. Andai kata Tuhan punya telapak tangan. Ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Bukan cuma tidak setara dengan mereka, bukan cuma orang-orang lain tidak selevel dengan mereka kepintarannya. Secara spesifik ayat 20 mengatakan 10 kali Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego lebih cerdas daripada orang-orang pintar lainnya. Ada direct pesan, 10 kali lebih cerdas. Sebab kalau cuma dikatakan, ya semua orang pintar tidak setara dengan Daniel. Tidak setara itu bisa bedanya cuma setengah, 0,4, 1,5. Tapi Alkitab saya mengatakan 10 kali lebih cerdas. Mungkin kalau kita berandai-andai ya, Bapak Ibu yang merasa cerdas hari ini. Kau punya kesempatan bicara berdua dengan Profesor almarhum B.J. Habibie, mungkin itu yang terjadi. Jadi dengan kepintaran kita kayak apapun gak akan bisa mengimbangi si orang hebat yang pernah dilahirkan sebagai warga negara Indonesia yang jadi pemimpin kita. Mungkin seperti kalau kita ngomongin matematika sama Einstein gitu. Bapak Ibu tahu Jerome Pauline? Ya. Kemarin saya lihat dia ngobrol sama selegram yang namanya Fadil sambil nyalon gitu. Ya. Saya tahu Jerome Pauline ini jago matematik Pak. Ya. Sering dia kalau bikin acara podcast sama kolaborasi sama siapa gitu ya, ngadu matematika dan dia selalu jago emang kelihatan. Tapi dia ngomong di dalam podcast itu bersama si Fadil itu, dia bilang, lu mungkin mikir ya bang, gue ini pinter matematik. Tapi gue pernah bang, waktu masih di Indo, ikut olimpiade, ikut turnamen matematika. Itu gue ketemu orang yang kepintaran matematikanya jauh lebih daripada gue. Si Fadil gak bilang, gila gue aja jauh sama lo, berarti kalau lo ngerasa ada orang jauh lebih pintar matematikanya tuh orangnya gimana tuh? Sampai dalam bahasanya Jerome Pauline ini kepada si Fadil bilang gini, sampai-sampai bang, kalau pas ada turnamen matematika, terus gue tahu musuh gue dia, ya udah, gue nggak pernah mikir jadi juara, karena impossible. Karena gue pakai ngomong apapun, tanya-tanya sama mereka, mereka emang lebih tinggi daripada kepintaran matematika gue. Ini yang akhirnya membuat saya mengerti bahwa kalau Daniel 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang tercerdas yang didapati di Babel.
Ini ilmunya mereka tuh luar biasa, Pak. Dahsyat, Pak. Dan kalau kita belajar, dari mana mereka? Kalau dibilang ini karena warisan orang tua, kalau orang tua mereka raja, yang anak raja bukan mereka doang. Kalau ini dikatakan, ini kan karena mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Yang umat pilihan Tuhan, yang ada di Babel, bukan mereka doang. Oh, ini karena mereka menyembah Elohim Adonai. Orang Yahudi, meskipun mungkin sinkritisme, mungkin mendua hati, tapi mereka berani berkata, Tuhanku adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi apa yang bisa membuat Daniel ini berbeda? Sederhana, seperti saya sudah katakan di atas tadi. Karena Daniel disayang Tuhan. Maka jadilah orang yang disayang Tuhan, saudara. Yang dibandingkan dengan Yoyakim dan Daniel, cuma satu jawabannya. Yakni beriman yang benar. Dan dengarkan saya, beriman yang benar itu proses. Apa yang kita imani sekarang, belum tentu Pak kalau kita benar-benar terus dekat dengan Tuhan. 5 tahun lagi iman kita masih sama dengan apa yang kita imani sekarang. Bisa berbeda. Tuhan tuh bukan matematik Pak. 1 tambah 1 sama dengan 2. Hari ini kita bisa nilai Tuhan, ngukur Tuhan. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi Tuhan gak seperti itu. Orang bijak tuh mengatakan seorang manusia itu seperti satu tetes di tengah samudra luas. Dibandingkan dengan Tuhan. Saya dulu masih bilang, samudra itu masih bisa gue lihat, paling gak saya pernah naik kapal, saya tahu saya ada di kapal di tengah lautan, saya masih bisa lihat samudra luas. Masih bisa saya ukur. Tapi perubahannya mulai terjadi ketika saya berusaha dengan kapasitas saya yang terbatas ini untuk mempelajari alam semesta. Ada Pak Yusak ya? Pak Yusak kalau bawa pesawat mungkin bisa lihat cakrawala luas, tapi belum sampai keluar angkasa ya Pak. Maka sekali-kali kalau di waktu luangmu ya Pak, Bu, dengerin saya. Coba buka YouTube. Coba cari dokumen-dokumen atau di Google, cari dokumen-dokumen tentang antariksa. Kalau Bapak Ibu belum ke sana, Bapak Ibu gak akan memahami siapa Tuhan. Kita tuh cuma tahu, maafkan saya, semuanya sebagian besar cuma tahu. Oh, ya memang bumi ini bagian dari galaksi Bima Sakti. Seolah-olah di antariksa cuma galaksi Bima Sakti. Padahal galaksi Bima Sakti kita ini cuma satu dari beratus-ratus juta galaksi di luar sana. Bumi yang kita anggap besar, samudra raya yang kita anggap luas itu, kalau kita bandingkan dengan apa yang ada di antariksa di sana, nggak ada apa-apanya. Bahkan hari-hari ini kita belajar Pak, sudah banyak ilmuwan yang berkata ada another earth, ada bumi lain. Yang kemungkinan besar bisa menjadi tempat hidup kita. Jadi ilmuwan-ilmuwan yang memang mikirin ini sudah mendesain. Coba kita kapan-kapan bisa sampai ke sana. Siapa tahu bumi yang sudah penuh ini nanti bisa transmigrasi. Transmigrasinya bukan ke bumi yang kosong, tapi ke planet lain yang mirip bumi Pak. Kita tahun 70-80an cuma tahu mungkin ke Mars. Tapi ternyata ada tempat di luar sana yang mirip bumi, yang jauh lebih bagus daripada Mars. Dan saya sedang berpikir dan bergumul, maafkan saya pengkhotbah akhir zaman. Saya membaca tentang Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Saya berpikir apakah itu nanti yang dimaksudkan dengan Yerusalem baru. Bahwa Tuhan izinkan bumi ini hancur. Dan umat manusia bisa move ke tempat yang baru. Memulai yang baru. Saya nggak tahu. Yang saya mau katakan, masukilah 2022
dengan menjadi pribadi yang disayang Tuhan, itu pasti jadi milik saudara, jadi manusia yang disayang Tuhan. Cuma ada jikanya. Jikanya apa? Jika beriman yang benar. Bedanya Yoyakim dan Daniel cuma satu. Mereka ngaku sama-sama beriman, tapi imannya yang satu tidak benar, yang satu benar. Semoga semua hari ini memulai imanmu dengan benar, agar kau disayang Tuhan dan hidupmu diberkati seperti Daniel. Haleluya. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat firman yang kami dengar pada minggu ini. Kami belajar banyak dari Daniel pasal 1. Kami ditekankan tadi untuk memiliki kepercayaan diri yang dilandasi dengan iman yang benar. Dan iman yang benar itu sebenarnya sederhana. Ukurannya adalah firman Tuhan. Dulu memang kalau kembali ke zaman Daniel Bapak Ibu, belum ada firman Tuhan yang kanon, yang seperti Alkitab kita ini. Ukuran di perjanjian lama ketika Daniel hidup, Yoyakim hidup, itu belum ada kitab-kitab dari Kejadian sampai Maliaki Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan itu adalah firman yang diajarkan oleh orang yang disebut nabi-nabi. Yeremia dengan konsistensinya 23 tahun mengkhotbahkan agar Yehuda itu bertobat. Itu mestinya bisa menjadi indikasi Yoyakim sadar bahwa Yeremia adalah nabi yang benar. Dia sudah menubuatkan Yehuda akan takluk dari negeri utara. Hambaku Nebukadnezar akan menaklukkan kalian. Itu gak didengar sama Yoyakim. Hari ini lebih gampang Bapak Ibu. Gereja secara oikumene, secara katolikos, secara secara universal mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah Alkitab kita. Kejadian, Maliaki, Matius, Wahyu. Itu sudah cukup. Jadi mestinya menjadi orang yang beriman dengan benar atau percaya diri yang dilandasi iman yang benar untuk orang-orang yang hidup hari ini yang sejaman dengan saya itu mudah. Ukurannya tinggal Alkitab. Nah mulailah 2022 ini apa yang Alkitab katakan usahakan kita kerjakan dengan presisi. Meskipun ideal gak mungkin ya. Namanya juga manusia. Kita hidup di dunia yang berat, dunia yang gelap ini. Tapi paling tidak semaksimal mungkin kita lakukan. Mulailah dengan apa yang kita bisa lakukan. Bukan menunggu dari apa yang tidak bisa kita lakukan terjadi atas kita terlebih dahulu. Ketika kau mulai taat sama Tuhan, percayalah yang kau perbuat itu dicatat sama malaikat. Ketika malaikat mencatat sebagai utusannya Tuhan yang melayani tahta Tuhan, pasti berita itu sampai kepada Tuhan. Dan Tuhan yang saya kenal itu bukan Tuhan yang berhutang. Ketika dia tahu ada manusia yang mau taat, berusaha taat dengan maksimal semua firman-firmannya, maka tanpa Bapak Ibu klaim semua janji-janji Tuhan yang indah-indah itu, Tuhan akan berikan semua itu kepada kita. 2022 akan kita lewati dengan baik, tahun-tahun setelahnya juga demikian. Kalau saudara sudah kerjakan ini, maka kerjakan supaya kau menjadi orang yang dikasihi Tuhan sungguh. Seperti kita mengasihi istri kita, suami kita, kekasih kita. Bukankah kita dalam hati berani berkata, siap mati untuk mereka? Sama dengan Tuhan.
ketika Dia sudah mengasihi kita, Dia akan berikan semuanya buat kita. Bahkan sudah Dia lakukan, nyawanya pun diberikan buat kita. Hamba selesai bicara ya Roh Kudus. Yang Kau taruhkan dalam hatiku sudah Kusampaikan. Supaya kami semua bisa terus percaya diri. Karena percaya diri itu penting sebagai manusia yang hidup di dunia ini. Kalau tidak, orang akan menekan kami, mengintimidasi kami, merendahkan kami. Kami mau punya percaya diri yang kuat. Tapi percaya diri yang dilandasi dengan iman yang benar. Tolong kami, mampukan kami hidup menyenangkan Tuhan. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, siapkan roti dan anggur saudara. Dan kalau sudah siap, dengan sikap hormat saya undang untuk bangkit berdiri. Angkat roti tinggi di hadapan Tuhan. Imani sungguh yang kita makan bukan lagi roti hosti, tapi adalah tubuh Yesus. Dan bersama saya, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Kami percaya oleh kuasa bilurnya Tuhan, oleh kuasa tubuh Tuhan yang terpecah-pecah ini, kami semua sudah dipulihkan, sudah disembuhkan. Semua sakit penyakit, semua kelemahan tubuh, bahkan semua vonis dokter, termasuk virus COVID-19, Omikron, dan turunan lainnya nanti tidak berkuasa atas kami. Kami diciptakan baru, diciptakan serupa, segambar seperti Allah. Di dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus yang sudah memulihkanku sempurna. Makan dengan imanmu. Selanjutnya dengan imanmu angkat anggur tinggi di hadapan Tuhan. Iman sungguh yang kita minum bukan lagi sirup anggur tapi adalah darah Yesus. Bersama saya dengan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah perjanjian yang baru, darah Yesus Kristus yang tertumpah dari atas kayu salib. Kami percaya oleh setiap tetes darah Yesus kami sudah disucikan, sudah dikuduskan. Semua kutuk dosa, kutuk kejadian 3, kutuk keturunan, bahkan setan, iblis, dan semua perbuatannya tidak lagi berkuasa atas kami. Karena tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Mata kami suci, bisa memandang kemuliaan Tuhan. Telinga kami peka, bisa dengar panggilan surgawi. Mulut lidah kami penuh kuasa, sehingga apapun yang kami doakan, yang kami ikat di bumi terikat di surga. Tangan dan kaki kami diberkati, sehingga apa yang kami pegang dan kami kerjakan dimampukan Tuhan berhasil. Kemanapun melangkah, tanah bumi yang kami pijak adalah tanah bumi yang diberkati Tuhan. Kami percaya oleh kuasa darah Yesus, kami sudah dijadikan baru, diciptakan kembali serupa segambar seperti Allah. Di dalam nama Yesus, inilah darah Yesus yang sudah menyucikanku sempurna. Minum dengan imanmu. Saudara mengucap syukur sama Tuhan secara pribadi atas tubuh Yesus yang sudah kita makan, atas darah Yesus yang sudah kita minum. Kalau bisa saudara dari hatimu, kalau kau mau ucapkan lewat perkataan yang keluar dari lidah dan mulutmu silakan. Imani sungguh, Tuhan aku sudah sembuh. Kalau kau punya sakit tadi sembuh karena tubuh Yesus memulihkanku. Dosaku yang merah seperti kermizi pun sudah Tuhan buat putih karena darahmu menyucikanku. Minum, makan. Imani sungguh. Kalau saudara sudah bersyukur, pesan saya hidup terus dalam pertobatanmu. Jangan buat salah lagi, maka penyertaan Tuhan akan sempurna buat kita. Kalau sudah mengucap syukur sama Tuhan, silakan duduk dengan sikap hormat di hadapan Tuhan. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan kita akan satu dalam doa. Makasih Tuhan, dalam ibadah ini kami boleh menyatu dengan tubuh darah Tuhan. Kami imani ada kuasa mujizat yang sudah kami terima. Dan terima kasih buat firman yang mengingatkan kami agar di sepanjang sisa hidup kami ini kami bisa terus menumbuhkan rasa percaya diri kami. Dan percaya diri itu timbul dan tumbuh berdasarkan iman yang benar. Dan kami mau memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Beberapa kami ingin mengembalikan persepuluhan kami kepada Tuhan dan memberikan syukur kami yang terbaik kepada Tuhan. Maka sucikan rupiah kami ini, sehingga setiap taburan kami ini bisa jadi berkat bagi banyak orang, terutama bagi pelayanan gereja kami JKI Doi. Dan semua
kami hidup diberkati Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami ini Tuhan. Haleluya. Siapkan persembahan saudara. Dan dengan sungguh katakan, takkan pernah ku bawa yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Tuhan memberkati persembahan saudara, dan sekedar mengumumkan, saya mengajak saudara yang diberkati di komunitas ini untuk join lebih lagi dalam persekutuan kekeluargaan di Doe. Ada perubahan jam pelayanan, ya, ada biasanya ibadah doa itu setiap Sabtu pagi jam 5, kemudian ibadah komsel biasanya setiap Sabtu sore jam 6, dan itu kita rubah sambil kita nanti mengevaluasi, tentunya para koordinator mengevaluasinya, kita rubah digabungkan menjadi satu kegiatan yang dimulai setiap hari Jumat saudara jam 7 ya, jam 7 malam. Jadi Bapak Ibu yang bekerja ya mestinya jam 7 biasanya sudah sampai di rumah, sehingga Bapak Ibu bisa ikut bukan saja ibadah komunitas sel kita ya, berinteraksi, ngobrol, curhat ya, sharing, dan juga saya mengajak semua kita ambil bagian dalam sebagai pendoa syafaat. Jadi Sabtu Bapak Ibu tidak akan diganggu oleh ibadah-ibadah Doe. Jadi Sabtu bisa dipakai untuk membangun kualitas hubungan yang baik dengan keluarga. Sabtu hari libur, tidurnya mungkin boleh bangun agak siang, siang boleh pergi, ya itu yang dimaui oleh Bu Esther dan Bu Foni sebagai koordinator. Ya, dan Sabtu bisa jalan-jalan kemana, ya, minggunya ibadah. Nah Jumat sore kita berkumpul dalam Zoom, semuanya diundang. Ya di The Way saya sudah lagi tidak mau mengkotak-kotakan ini jemaat, ini simpatisan, ini cuma ya sekali dua kali. Bagi saya yang mau join ayo join, yang nggak mau join ya silahkan gitu saudara. Ya kalau saudara mau terlibat lebih lagi silahkan mendaftar sebagai jemaat tentunya, supaya paling tidak dengan data jemaat saya tahu ya ulang tahun saudara, saya tahu rumah saudara di mana, saya tahu nomor telepon saudara, supaya ya saya bisa menghubungi, saya bisa juga nanti mendoakan dan lain sebagainya gitu saudara ya. Tapi kalau tidak mau jadi jemaat pun tidak apa-apa gitu ya. Silahkan loh ya join di ibadah komunitas sel dan juga doa setiap Jumat. Setiap hari Jumat pagi biasanya flyernya sudah mulai berseliweran tuh ya di sosial media kita. Biasanya langsung ada link Zoom-nya, semuanya diundang ya. Dan saya minta untuk koordinator juga tidak menanyakan kalau ada yang baru ya. Oh ini baru dari mana? Karena banyak orang nggak suka begitu juga ya. Jadi Bapak Ibu akan diterima, masuk saja dulu ya, ngeblend aja dulu. Kalau cocok silahkan terus lanjut lagi. Kalau nggak cocok ya nggak usah join lagi, it's okay. Nanti kalau sudah cocok, sudah sering join, tentu nanti Bapak Ibu akan kami kenal namanya siapa. Mungkin nanti bisa curhat gitu ya. Atau sekarang mau mengamati, nggak usah juga nyalain video karena orang lama pun jarang nyalain video ya. Tutup aja mukamu dengan gambar apa kayak gitu ya. Gambar Gozali kayak atau siapa gitu saudara ya. Semuanya diundang, yang penting mau bertumbuh ya, karena saya selalu mengatakan penting sebuah komunitas ya. Saya tidak pernah melihat ada orang yang tidak punya komunitas punya iman yang keren. Orang yang punya komunitas itu pasti punya iman yang keren. Komunitas maksudnya yang kita bisa berinteraksi satu dengan lainnya ya. Kalau saudara ada di gereja besar saat ini dan kau nyaman di sana, coba cari komunitas sel di gereja besar itu pasti ada ya. Nggak usah pindah kemana-mana, silahkan cari ya. Karena kalau saudara hanya bersembunyi di gereja besar, saudara nggak akan punya interaksi dan saudara akan menjadi orang Kristen yang limbung. Apa yang kau pahami ternyata nggak benar. Kenapa? Kau tidak pernah berinteraksi, tidak pernah ngobrol, tidak pernah berdiskusi, tidak pernah ngobrolin tentang imanmu itu kepada yang lainnya. Oke saudara ya, saya mengajak kita 2022 punya iman yang benar, dan saya mengajak saudara yang bersuka cita untuk berjoin dengan keluarga besar The Way. Semoga kami bisa terus jadi alat
Tuhan yang bisa memberkati saudara dan keluarga. Terima kasih buat kebersamaannya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami pada minggu ini. Sebelum kami pulang, kami mau berdoa. Doa kami yang pertama ingin memberkati Indonesia, tanah air kami. Bangganya kami luar biasa. Kau izinkan lahir sebagai orang Indonesia. Bangganya kami luar biasa karena kami punya tanah air yang makmur. Doa agar kelebihan yang Tuhan berikan kepada Indonesia lewat kami bisa semakin berdampak bagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka kami doa khusus bagi semua hamba-hambamu, anak-anakmu yang ada di posisi penting, baik di pemerintahan maupun swasta, yang apa yang mereka kerjakan bisa berdampak bagi keadilan sosial itu, agar mereka benar-benar berada di situ sebagai hambamu, sebagai anakmu Tuhan. Nggak korupsi, nggak markup, benar-benar mengerjakan sesuatu dari hati seperti untuk Tuhan. Dan kami doa, semua anak-anakmu yang ada di pemerintahan, yang ada di swasta, meskipun mereka tidak kolusi, tidak nepotisme, tidak korupsi, mereka akan diberkati dengan cara Tuhan yang luar biasa. Sehingga gereja mereka diberkati, keluarga mereka diberkati. Berkati Presiden kami Jokowi Tuhan. Masih ada 2 tahun lagi di periode dia yang terakhir ini. Sampai 2014. Doa kami Pak Jokowi bisa menyelesaikan agenda-agenda nasional yang sudah dia siapkan di periode keduanya ini. Dan terutama Tuhan, kami doa agar Pak Jokowi juga bisa menyiapkan penggantinya. Maka doa agar orang-orang yang berpotensi menjadi RI 1 di 2014 nanti mulai muncul. Dan kami bisa lihat apakah ada yang se-DNA dengan presiden kami ini. Sehingga apa yang sudah dikerjakan hebat oleh pemerintahan Jokowi ini selama hampir nantinya 8 tahun, di 10 tahun nanti Tuhan, ya, itu bisa dilanjutkan. Dan terus Indonesia berproses menjadi negara yang maju seperti yang didengung-dengungkan para pemimpin-pemimpin dunia bahwa 2045 Indonesia akan menjadi negara yang hebat, negara yang maju. Kerinduan kami bisa sampai di sana Tuhan. Dan kami percaya karena ada orang benar. Kau yang berkata loh Tuhan, bahwa apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Kau yang berkata loh Tuhan, bahwa di mana orang benar berdiri, tanah bumi yang dipijaknya, tanah bumi yang diberkati Tuhan. Maka berkati Indonesia, berkati gerejamu Tuhan. Gereja dimanapun Tuhan tempatkan. Biarlah gereja bisa saling menghargai. Masing-masing gereja bisa radikal terhadap apa yang mereka imani, tapi toleran terhadap perbedaan yang mereka temukan di luar. Sehingga kami akhirnya terus bisa bersaudara dengan semuanya. Bukan cuma sekedar orang yang beragama Kristen, bahkan dengan orang yang tidak beriman Kristen pun kami bisa bersaudara dengan mereka. Dan terus jadikan kami anak-anak Tuhan, terang dan garam. Berikan hikmat kepada kami, sehingga kami benar-benar bisa memposisikan diri dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Bahkan lewat kesaksian hidup kami, orang lain bisa kenal Yesus yang kami sembah. Berkati semua jemaat, semua simpatisan, semua keluarga besar The Warriors ini Tuhan. Agar hidup mereka dipulihkan Tuhan, semakin takut kepada Tuhan. Masing-masing pribadi berusaha semakin hidup yang menyenangkan Tuhan. Sehingga bayanganku kalau ada keluarga, bapak, ibu, 2 anak saja, dan masing-masing punya hati yang sama, maka keluarga ini tentu akan jadi keluarga yang luar biasa. Seperti Daniel ketika disayang Tuhan, berkatnya luar biasa. Bayangkan kalau ada satu keluarga, 4 member, semuanya disayang Tuhan, maka berkat Tuhan akan luar biasa atas keluarga ini. Kalau satu keluarga ini diberkati luar biasa, tentu keluarga besarnya akan mengalami dampak. Orang-orang sekitarnya, para pegawainya, orang-orang yang bekerja padanya, dan akan seperti bola salju. Itulah kerinduan kami Tuhan. Hidup kami di bumi, bukan saja kami diberkati, keluarga kami diberkati, tapi orang banyak juga diberkati karena berkat Tuhan yang Kau percayakan kepada kami. Yang sakit Tuhan pulihkan, terutama COVID ini Tuhan, kami doa. Kami dengar kemarin ada 2 yang sudah meninggal karena COVID, meskipun ada comorbid di dalamnya, di baliknya. Kami doa pertumbuhan positif sudah mencapai hampir mengerikan 2.000-3.000-an Tuhan. Ini bisa diatasi oleh pemerintah. Dan masyarakat juga semakin tidak jumawa, gak sombong. Karena menjaga diri, membatasi diri itu ekspresi dari mengasihi orang lain.
paling tidak yang mendengarkanku mengerti ini, sehingga juga membatasi pergaulan mereka untuk sementara waktu sampai situasi ini menjadi baik kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kalau ini Tuhan izinkan dan kami membatasi diri karena memang harus, maka kebutuhan kami Tuhan cukupkan. Apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai, Tuhan pasti sediakan. Ampuni salah dosa kami ya Tuhan. Yesus Kristus, Kaulah pribadi yang kami hormati sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami semua menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kasih Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti Tuhan memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat yang sama turun atas semua kita di tempat ini. Berkat daripadanya turun limpah atas kita, sehingga keluar masuk rumahmu kau diberkati Tuhan luar biasa. Apa yang kau pegang, kau kerjakan, semuanya Tuhan buat berhasil. Berkat yang kau dapatkan dari luar rumahmu, itu berkat dari Tuhan. Sehingga ketika kau bawa ke dalam rumahmu, seisi rumahmu bisa merasakan berkat yang dari surga. Sehingga hidupnya di bumi seperti di surga. Tuhan akan mengarahkan wajahnya kepadamu, melimpahi engkau dengan damai, sejahtera, sukacita yang tidak pernah kau rasakan sebelumnya. Akan menjadi milikmu mulai hari ini sampai nantinya. Dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang limpah itu, serta persekutuan yang manis, mesra, intim dengan Roh Kudus. Ketiga yang esa itu selalu menyertaimu, menyertaiku, keluargamu, keluargaku, mulai minggu ini sampai nanti Maranatha, ketika Tuhan menyebut kita semua di awan-awan kemuliaan dan dibawanya kita pulang masuk ke rumahnya yang kekal di surga. Yang diberkati, yang percaya katakan dengan iman. Amin. Selamat hari Minggu. Saya percaya setiap kita diberkati, amin. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yuk sebelum kita pulang kita doa. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat Dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.